tracker bikinan sendiri ya. Jadi bukan saya yang bikin, tentu saja ada tim dari sebuah PT namanya PT Molka Teknologi Nusantara ya. Em, Apa ya menyebutnya ya, self made atau apa ya, homemade ya. Atau jadi ini dirakit sendiri ya, eye tracker. Dan juga kami saat ini ya mudah-mudahan bisa nambah satu lagi, punya Meta Quest 2 dan 3. Itu untuk Meta Quest 2 dan 3 seperti ini. Mungkin ke ininya Meta saja ya. Jadi punyanya Meta ini ya. Meta itu induk perusahaannya. Udah yang tahu induk perusahaannya? Facebook ya. Dan seperti kita tahu Facebook itu kan siapa? CEO-nya. Mark Mark Zuckerberg. Mark Iya, Zuckerberg. that's right. Ya. Yang katanya mirip-mirip dengan robot dari film Star Trek yang namanya Data. Coba Anda cek di Google. Ada yang membandingkan si Zuckerberg dengan Data. Nah ini MetaQuest 2. Tuh, gambarnya kok nggak muncul. Nah ini seperti ini. MetaQuest 2. Saat ini masuk Indonesia harganya 6 juta ya. Satu bijinya ini nih. Nah, seperti ini MetaQuest. Nah, harapan saya kenapa offline minggu depan kita bisa nyoba ini. Ya. Ini sebenarnya sebuah komputer tersendiri. Jadi kita pasang ini di dalamnya kita bisa ada semacam operating systemnya, ada library-nya di sana. Bisa bisa untuk apa saja. Nah, ya, bisa main game, bisa untuk browsing, bisa untuk baca buku dan sebagainya. Ya. Gitu. Ini yang MetaQuest 2. Nah, kemudian ada yang terbaru itu MetaQuest 3. Jadi rupanya nah ini nih. MetaQuest 3 itu yang ini. Harganya 500 US, masuk Indonesia masih tergantung ininya ya, tergantung memori. Antara 9 sampai 11-12 juta ya. Nah, ini yang MetaQuest 2. Kalau MetaQuest, nah ini Learnbox 3 itu ini. Nah, ini ada bedanya kan? Bedanya yaitu di pertama di ini ya kalau MetaQuest 2 kan tidak ada apa ini kamera sepertinya. Kameranya di ujung-ujung kalau MetaQuest 2. Kemudian joysticknya itu sudah nggak ada lengkungan plastiknya lagi. Dan kualitas kameranya jauh lebih baik. Nah, tugasnya adalah carikan. Oh, by the way, VR. Jadi ini disebut VR ini ya, virtual reality devices ya. VR itu sebenarnya tidak hanya dari Meta ya, tidak hanya Meta Quest, banyak sebenarnya. Mungkin Anda tahu Apple juga barusan mengeluarkan kan ya, ada yang tahu namanya? Apple Vision Pro, sudah kelihatan tadi search di atas. Nah, seperti ini Apple Vision Pro. Nah, ini. Anda mungkin kalau cek di YouTube
Ya, si siapa ini YouTuber terkenal ini sudah mencobanya ya. Marques apa siapa namanya? Marques Brownlee apa. Ya, seperti ini ya. Memang kelihatan jauh lebih sophisticated ya, jauh lebih apa? Futuristik ya, tapi harganya, Bu. Ya, rilis pertama mereka jual 3.500 US. Bayangkan, tadi yang Quest 3 maksimal 500 US, kalau yang ini 3.500. Jadi 7 kali lipat. Ya. Orang Indonesia, wah tentu saja ada yang FOMO ya. Yang tidak FOMO mungkin untuk konsumtif ya, mungkin biasanya untuk review juga sepertinya. Seperti David Gadgetin itu kalau Anda lihat, tahu ya David Gadgetin ya, bukan David Seko ya, bukan ya. Kami agak beda nasib sebenarnya. Ya. Anda bisa cek di YouTube dia sudah punya itu ya, Vision Pro. Ya, ini memang totally different market ya. Ada yang sudah membandingkan ya plus minus dari kedua alat tersebut ya, banyak di YouTube. Nah, tapi tidak hanya oleh Meta sama Apple. Nah, kalau kita bicara VR devices ya, atau gadgets, banyak sebenarnya ya. Nah, ini ada, ini yang lama ini. Oculus itu dibeli oleh Meta ya. Anda bisa lihat joysticknya kan mirip-mirip dengan Quest 2. Ya. Nah, jadi Oculus, sebuah perusahaan sendiri kemudian dibeli oleh Meta sehingga menjadi Meta Quest. Jadi dulu namanya Oculus Quest ya. Kemudian menjadi Meta Quest setelah dibeli oleh eh, Meta ya. Nah ini ada best VR headsets. Wah, banyak sebenarnya ya dengan berbagai harga ya. Nah dulu sebenarnya Google itu juga sudah punya inovasi di situ. Jadi inovasi ke depan itu untuk wearable ya, wearable devices itu kan Anda nggak tahu, Anda masih ingat atau tidak, atau sudah cukup besar nggak untuk tahu bahwa itu dulu ada namanya Google em, apa kacamata Google itu Google Glasses ya, Google Glass. Oh, kok harga? Saya lupa tahun berapa Google Glass itu. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek beritanya Google Glass di Wiki. Tahun 2013, 11 tahun yang lalu, 10-11 tahun yang lalu. Tidak berhasil, gagal. Ya, jadi Google Glass itu memberikan pengalaman secara teraugmentasi. Jadi kita masih bisa melihat luar, tapi ada augmented information untuk kita. Ya, jadi misalnya kita melihat sebuah gedung itu, nah komputer di kacamata tersebut bisa memberikan informasi kepada kita tentang gedung tersebut. Misalnya nama gedung itu apa, untuk apa dan sebagainya, ya dan sebagainya, berdiri kapan sejarahnya segala macam. Ya, ya ini sayang sekali. Ya, sangat inovatif 10 tahun yang lalu tapi gagal. Saya dengar ada usaha untuk mengembalikan itu lagi ya revivingnya. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya ya. Ya mungkin dulu itu lebih tepatnya bahwa rupanya teknologinya belum cukup mengimbangi ya ide-ide yang ada. Nah, sepertinya sekarang itu mungkin sudah saat yang tepat ya untuk VR glasses, ya VR headset ya. Nah, Google itu sebenarnya juga sudah mengeluarkan eh, produk yang sangat murah. Google VR apa namanya? Cardboard, Google Cardboard ini. Dan ini sudah agak lama ya. Nah, ini cardboard. Jadi dari karton ya. Cuman saya tidak tahu bagaimana ini. Ya, jadi sebenarnya karton yang akan bisa di ini apa kita pasang sendiri, susun sendiri gitu ya, fold.
by ourselves, dan kemudian kita masukkan HP kita ke situ. Ya, ini. Ya, tentu saja dengan em, aplikasi tertentu. Ya, nggak bisa kalau tidak aplikasi tertentu ya. Dan sepertinya ada sebuah lensa di sini yang memungkinkan kita untuk bisa menikmati pengalaman virtual reality tersebut. Jadi virtual reality itu kan intinya immersiveness ya. Immersive itu apa yang tahu? Immersive. Immersive itu bisa diartikan sebagai kita seakan-akan berada di tengah-tengah atau di dalamnya ya, immerse. Ya, kita terjun di situ. Kita kayak berada di situ. Immersive. Nah, pertanyaannya adalah kita kembali kemudian ke linguistik terapan ya. Dalam hal ini dalam bidang English language teaching ya, atau language teaching ya. Tidak harus English, language teaching, language teaching and learning. Nah, kira-kira ada nggak kegunaan em, alat-alat ini? Ya. Nah, minggu depan kalau bisa ya kita offline dan saya ingin Anda untuk bisa mencoba alat tersebut. Oke, Anda bisa cari di Google. Nah, tapi Anda bantu saya mencari beberapa artikel terkait dengan kedua hal tersebut ya. Jadi ada dua hal yaitu eye tracking atau eye tracker tadi ya, dan juga VR. Nah, ini saya ini kayaknya dia masih menyimpan Google Scholar saya masih menyimpan kata-kata kunci yang saya masukkan. Misalnya ini kalau Anda klik virtual reality for language learning, nah, ya ada banyak artikel sekitar berapa ini 2.850 ya sangat banyak. Ada systematic literature review-nya ya cukup baru 2022 ya di Tech Trends si Springer ya saya kira ini jurnal yang cukup bagus mungkin. Nah kemudian ada ini ada istilah augmented VR dan mix. Sekarang itu dengan kemampuan tadi kemampuan misalnya Meta Quest, Apple Vision Pro itu memang bisa di mix, bisa fully virtual ya. Jadi Anda tolong juga cari apa bedanya antara VR, AR, dan MR, mixed reality. Sebenarnya ada beberapa istilah juga. VR, kemudian AR itu augmented reality, mix itu campuran antara virtual dan augmented ya. Dan kemudian augmented virtual reality, AVR. Bayangkan. Nah, ini semua digabung di sebuah istilah yang sekarang namanya itu extended. Nah, extended ya, extended reality. Ya, ini saya kasih plus itu mencari gap. Ya, ada enggak? Karena saya yakin ini masih sangat jarang di Indonesia ya. Jadi khusus untuk Indonesia. Oh, khusus Indonesia. Aduh. Nah, extended reality. Oh ya, apa itu extended reality itu kegunaannya macam-macam ya. Sangat bermacam. Tidak hanya untuk language learning, sangat. Kalau language learning malah justru saya nggak tahu seberapa advance. Yang lebih advance justru di bidang yang lain. Pertama tentu saja bidang gaming, ya kan, entertainment ya. Dan kedua, ini medical. Dan kemudian di dunia industri. PT yang saya kerjasama itu namanya Molka.id itu ya anak-anak muda ya rata-rata dari jurusan teknik tapi ada satu dari jurusan akuntansi ya. Jadi ini membuktikan bahwa background itu kadang-kadang eh, tidak terlalu
ya harus Anda apa menjadi kelemahan Anda ya. Background, tapi background itu justru menjadi kekuatan Anda. Jadi salah satu dari timnya Molka itu ya. Ini perusahaan startup memang kecil ya. Mbak Tari itu dari akuntansi UNER ya. Tapi dia kemudian bisa menguasai masalah-masalah tentang VR dan sebagainya. Tentu saja mereka juga punya apa namanya programmernya ya. Harus itu saya kira ya karena backbone dari teknologi seperti ini adalah memang di bidang eh, programming ya. Nah, ini ya. Misalnya mereka menciptakan VR for Fire Safety Simulation. Nah, ya, dan ini sangat berguna sekali di industri, saudara. Kenapa sangat berguna? Jadi industri itu, bayangkan ada skenario kebakaran seperti ini, kan tidak mungkin di dunia nyata kan ya, kan nggak mungkin. Ada, kalaupun mungkin pasti tidak akan menyerupai kejadian yang sesungguhnya, ya, fire drilling itu ya, pelatihan kalau ada kebakaran itu. Itu di samping mahal ya, juga tidak bisa sewaktu-waktu ya. Jadi harus disiapkan dan sebagainya ya. Memakan waktu, memakan tempat, makan biaya. Sehingga misalnya kalau bisa disimulasikan dalam bentuk VR, ya orang yang melakukan simulasi ini mungkin ya dia akan bisa memahami kalau terjadi secara beneran misalnya. Misalnya ada pom bensin yang terbakar seperti ini. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Seperti itu, ya. Mereka juga setahu saya tidak hanya di apa kebakaran seperti itu, ada juga misalnya kecelakaan kerja di apa perkapalan, kontainer. Nah, itu kan juga repot ya. Dan juga seperti yang dikatakan salah satu pimpinannya, pabrik itu misalnya, itu kan mesinnya ada yang running 24 jam, nggak mungkin dimatikan kan? Ya kan? Nggak mungkin dimatikan untuk misalnya dilakukan pengecekan dan sebagainya atau untuk eh, apa namanya untuk sebuah skenario K3 misalnya. Sehingga kemudian dibuatlah simulasi dalam bentuk VR seperti ini. Ya, oke, itu eh, ya dari yang bisa saya utarakan bahwa ya saya menduga ini kayak ini baru menduga, nah ini baru semacam intuisi saja ya. Jadi tentu saja bisa salah. Di masa depan pembelajaran bahasa dan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu em, akan lebih akrab dengan hal-hal seperti ini. Dan Anda tidak harus kemudian Anda tidak usah mengharuskan Anda untuk harus punya ya, saya harus punya segala macam ya. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Tapi kalau kita tahu akan langkah baiknya, sama seperti ini. Jadi kita sudah tahu baik buruknya, kita sudah tahu kekuatan dan kelemahannya, ya kan? Yang nantinya mungkin bisa kita pakai dalam situasi kita sendiri-sendiri seperti itu. Ya, di kelas saya dan beberapa rekan di S1 ya, kami ada kelas virtual learning and language assessment ya, dan semester depan kalau Anda ini pilihan ya, silakan ada pengajaran bahasa dengan media digital itu ya. Monggo ya kalau mau ngambil silakan ya, jadi kita nanti akan melihat lebih jauh dari sisi teknologi. Jadi sekarang itu istilahnya hanya eh, introduction saja. Nah, kami eh, ada kerjasama juga dengan ini namanya ya, eh, kebetulan alma mater saya sendiri ya. Dan ini salah satu alasan kenapa saya eh, mencoba. Ya. Bagaimana kalau kita
lakukan di Indonesia karena ternyata di alma mater saya, terutama oleh salah satu profesornya yang saya tahu sangat inovatif ya dan sangat berusaha untuk keep up with the changes itu adalah dalam hal ini. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bagaimana ini quest 2 ya. Quest 2 itu juga ternyata dipakai mulai dipakai di banyak institusi pendidikan tinggi di sana. Nah, ini bayangkan baru dibentuk 2022, 2 tahun yang lalu. Ini saya ya istilahnya kepingin coba sih bisa nggak di Indonesia, gitulah ya kira-kira. Eh, oh ini nih, jadi ini timnya kebetulan beberapa saya kenal ya. Ini Joy, dosen saya itu ini Ali. Kemarin kami ada 2 guest lecture ya sebagai Ali. Maksud saya Ali sebagai salah satu speakersnya. Dan saya yang ini Mark Bajeno nggak kenal, kalau Ichi saya kenal. Nah, Anda lihat ada beberapa nama yang kok nama apa itu Anda tahu? Seperti ini. Nama dari negara mana kira-kira? Orang Indonesia. Nah, ada 4 orang Indonesia, saudara, di sini. Ini juga orang Indonesia. Nggak tahu kenapa dia fotonya nggak muncul. Nah, terus ada 2 lagi di bawah, Tuti, ya, dan satu lagi Eugenie. Nah, ini juga orang Indonesia. Ya. Ada 4 orang Indonesia dan afiliasi ya. Kebetulan saya kenal semua ketiga-tiganya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, Anda boleh bisa melihat-lihat di sini ya. Ada bisa share di sini linknya. Kalau Anda lihat ke research and projects di sini, ya, mereka memang mendasarkan pada apa yang mereka sebut. Ini ide dari Joy ya, Joy Egbert, eh, yang mereka sebut sebagai language test engagement. Nah, itu ya. Nah, language test engagement itu masih berupa model ya. Model itu setahu saya di bawah tingkatan dari teori. Jadi sebuah model kalau diuji terus-menerus, diterima banyak orang, maka akan menjadi sebuah teori kecil atau small t, ya kan? Ya, model kalau ternyata dipakai, loh kok hasilnya sama, hasilnya konsisten, bla bla bla. Wah, ternyata. Terus kemudian mungkin nggak tahu, saya juga kurang tahu bagaimana arahnya nanti menjadi sebuah teori, ya, atau apakah self claim, jadi klaim aja ini saya sebut teori, ya, saya nggak tahu. Atau itu semacam ya, kan begini kalau di dunia akademis ya, kira-kira yang saya tahu ya, walaupun yang saya tahu juga sangat sedikit. Kalau ada seorang profesor atau seorang peneliti mengajukan sebuah ide atau sebuah apa istilahnya ya, sebuah pendapat ya yang menurut dia teori gitu ya. Dan teori ini dia sebut begini misalnya, dan teori ini menyatakan begini 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 gitu ya. Maka kemudian teori ini dia luncurkan dulu mungkin di publikasinya dia ya, bla 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 gitu. Dan kemudian nah mungkin direplikasi oleh orang banyak ya, dan sebagainya sebagainya seperti itu. Dan kemudian teori ini tentu saja ya menjadi haknya dia, istilahnya kayak dia yang menemukan teori tersebut ya, yang mengemukakan teori tersebut. Dan kemudian ketika kalau memang teori tersebut diuji di banyak situasi dan lokasi, eh, memang konsisten hasilnya, maka akan menjadi sebuah teori. Ya. Nah, disebut language test engagement ya. Ini, ini kira-kira seperti ini.
sebuah test engagement itu, ya, atau language test engagement itu membutuhkan apa saja di sini. Task element misalnya, kemudian task engagement facilitators. Nah, kalau elemen ini, ya, digabung dengan facilitators ini, jadi unsur-unsur ini di kanan ini. Ya. Tas elemen sendiri sebuah tas ya atau tuh katakanlah nggak tahu terjemahan Indonesianya apa ya, tugas ya. Tugas itu kalau ada ini, ada topiknya, ada tujuannya, ada instructional eh, atau instructions-nya, ada proses, time, waktu, ya, alat, bahan, bla 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 ya, dan penilaian, assessment ya. Kemudian produknya yang digabungkan oleh facilitator seperti ini ya, unsur authenticity, social interaction, interest, learning support, autonomy, structure balance, dan challenge skills balance, itu menghasilkan yang di tengah ini. Nah, dari mana kita tahu bahwa tes engagement ini muncul ya? Engagement itu apa sih? Kayak keterlibatan ya. Jadi pembelajar engage, engage itu terlibat, aktif. Nah, ternyata jadi terlibat aktif itu kan berarti ada tiga unsur di sini, tiga hal: attention, involvement, investment. Nah, bisa dilihat dari indikator-indikator di sini. Jadi ada dari sisi behavior, dari sisi kognitif, emotional, agentif, social. Ya. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, maka kemudian akan menghasilkan ini outcomes-nya ini. Ya, outcomes seperti ini. Ya, language, content, task performance, attitudes, ya, kemudian strategi dan terakhir motivasi, motivation. Akan muncul motivation. Nah, apa hubungannya dengan VR tadi? Nah, VR itu menjadi sarana ya yang diharapkan bisa untuk memunculkan task engagement ini. Karena sekarang kan problemnya itu anak itu ya baik di dalam kelas maupun di luar kelas mereka sudah apa namanya terdistraksi ya oleh berbagai sumber informasi yang begitu luar biasa yang ada di genggaman mereka. Begitu kan ya? Ini saya kira tantangan yang luar biasa untuk dunia pendidikan ya, secara global saya yakin, dan tidak hanya terkait dengan pembelajaran bahasa, ya, pembelajaran secara umum, dan tidak hanya di satu negara atau satu wilayah atau lokasi. Nah, kalau kita lihat literaturnya di mana-mana banyak ya, apa namanya, cara menghadapinya. Ada misalnya secara total dilarang, ya kan? Misalnya model pesantren itu kan, HP kan dilarang total ya. Nah, kalau di sekolah Katolik bagaimana, Manuel? Boleh nggak di dalam kelas bawa HP? Boleh, boleh. Ah, itu. Boleh ya. Tapi saya nggak tahu apakah sama ya, mungkin satu sekolah dan sekolah yang lain, mungkin beda-beda ya. Saya kurang tahu juga. Mungkin pengalamannya Mbak Immanuel bagaimana? Dimas? Kalau saya untuk sekolah saya nggak tahu, saya sedikit pesimis untuk teknologi ini. Maksudnya apa? Teknologi eh, menghindari Karena teknologi. cukup Hmm. Maaf, putus-putus, Dimas. Halo, ini koneksi saya atau Dimas yang putus ya? Kayaknya Dimas. tes tes tes. Nah, Ya, ya. maaf Pak, hilang. Ya, kenapa? Kenapa? Eh, nih, kalau sekolah saya untuk misalnya ini menarik sebenarnya, menarik, apalagi untuk pembelajaran bahasa. Hmm. Cuma untuk sekolah saya mungkin
untuk lab bahasanya sendiri aja itu masih banyak PR karena Ya, saya merasa lab bahasa di tempat kami itu masih perlu di-upgrade lagi ya komputer-komputer ini, komputer-komputer kita karena memang dan itu kan perlu dana yang lumayan. Lagi-lagi dana menjadi kendala gitu. ya, Cuma ya, yang ya. menjadi pertanyaan saya adalah eh, ini berarti peran guru di sini adalah kita menyiapkan materi itu di setting di VR-nya itu Pak atau ini saya rasa tidak semua materi bisa di VR sih Pak. Kayak gitu sih. Betul, betul. Saya bebaskan Anda karena monggo, monggo bisa Anda ini kan ya. Saya tidak akan membatasi, merestriksi ya. Tapi memang Hmm. yang Anda katakan itu sangat valid dan itu juga tidak terjadi, tidak hanya terjadi di Indonesia ya, notabene di Indonesia. Bahkan mungkin di negara maju pun seperti Amerika katakanlah, ya pasti juga akan terjadi karena kondisi dunia pendidikan itu kan di sebuah negara yang makin besar dan kemudian jenjang sosialnya cukup lebar itu ya. Eh, dan kondisi sekolah itu juga apa namanya beragam ya. Maka tentu saja itu menjadi tantangan. Tapi sekali lagi yang saya katakan itu ini saya bukan kemudian meminta kita mengharuskan. Ya, Pak, ya. Ya, itu. Tapi yang tadi prinsip saya menurut saya ya, kita ya Mbok ya juga cukup tahu tentang ini gitu loh. Paham, Pak. Nah, kita kita jadi tahu dan Biar kita nggak ketinggalan zaman banget lah. ya gitu loh tidak left behind gitu. Tapi perkara apakah akan kita terapkan di eh, tempat kita masing-masing, nah itu tentu saja sebuah kondisi yang sangat berbeda, ya kan? It's a whole different situation, ya. Tidak, tidak. Cuman ini saya kira mungkin yang harusnya menjadi paradigma pemikiran kita bahwa seyogyanya sih kita, saya rasa kita perlu tahu dan kalau bisa juga perlu punya pengalaman langsung di situ. Ya, karena begini, seringkali di luar setting pendidikan itu, kan gini, saya masih ingat zaman dulu, zaman Orde Baru itu, semua itu serba apa ya, saya masih ingat dulu semboyannya itu adalah stabilitas nasional, ya. Pengaruh-pengaruh luar itu sangat dibatasi oleh rezim Soeharto. Karena tidak semua pengaruh luar itu dianggap bagus. Ya, demi apa stabilitas nasional, dia demi toleransi, demi kerukunan dan sebagainya. Ya kan makanya ada istilah SARA ya, suku agama ras antar golongan. Sehingga elemen-elemen yang ditakutkan akan mengganggu itu berusaha disaring oleh pemerintah Soeharto. Dan Anda kalau tahu, itu sebenarnya beberapa negara masih melakukan ya. Singapura itu misalnya, sensor mereka terhadap informasi itu masih ada loh. Ya. Cina, Cina Google nggak boleh masuk, ya kan? Sehingga Cina membuat apa search engine-nya sendiri, membuat sosial media. Oh, Google ya hanya Google, Facebook nggak boleh masuk ya di Cina itu tidak bisa. Dan beberapa negara yang lain. Tiap negara punya policy sendiri. Ya, dalam ya contoh paling ekstrim tentu saja Korea Utara. Ya, itu contoh paling ekstrim itu ya. Korea Utara ya, di mana kalau Anda ketahuan mengakses informasi secara ilegal pasti konsekuensinya hukuman mati. Ya, ya tentu saja kita tidak se ekstrim itu. Nah,
kita sudah sangat, saya kira sudah termasuk yang sangat longgar, guys. Walaupun Anda mungkin juga tahu bahwa Kemkominfo ya, Kemkominfo, apa namanya, Kominfo lah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, itu punya langkah-langkah membatasi situs-situs, ya kan, terutama situs pornografi ya, Anda mungkin tahu ya, dengan cara ngeblok apa, ininya, website-websitenya ya, sehingga website-website yang masuk ke Indonesia itu tidak 100% bebas. Ya, tapi itu tetap saja menurut saya saat ini terjadi overflow informasi, ya kan? Informasi itu sangat deras dan sayangnya sebagian besar informasi itu bersifat non edukatif, ya kan? Sebagian bersifat non negatif, sebagian besar bersifat hanya entertainment saja untuk tujuan entertainment ya kan? Seperti misalnya games ya dan juga film dan sebagainya ya, film, channel-channel online ya, dan juga nah ini yang bahaya misalnya judi online ya kan. Ya, Muhammad Ilham ya, merkantilisme. Nah, itu sehingga posisi kita di sini sebagai ya educators ya atau calon educators ya dan sekaligus researchers adalah pertama apakah ada manfaatnya. Pertama tentu saja kita ya kalau bisa tahu tentang eh, perkembangan ini ya. Bahkan mungkin kalau cukup absen saya kira misalnya kan ada Anda tahu Elon Musk kan dia bikin apa? Ada yang tahu? Neuralink kan ya. Nah, ini perusahaannya namanya Neuralink. Ini punyanya Elon Musk. Nah, kalau ini Anda sudah nggak perlu gadget, guys. Kenapa? Karena ditanam di otak Anda. Alatnya itu. Nah, ini seperti ini. Ini implan ini akan ditaruh di otak Anda, nggak tahu dihubungkan ke bagian otak yang mana ya, dengan saraf apa, nggak tahu saya. Ini dia sudah uji coba di hewan ya, di kera ya. Seperti ini. Ini nggak tahu ini alat ininya alat operasinya. Bahkan operasinya pakai robot, bayangkan untuk memasukkan ya, nah, ini, memasukkan di otak manusia itu. Ya saat ini saya tentu saja belum belum ada seperti ini uji seperti ini sangat ini ya. Oh, kalau dia lakukan secara ilegal mungkin ya ke otak manusia, tapi secara legal belum ada, belum dicoba ke manusia. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti ada sebuah implan itu yang ada mini komputernya di situ ya, yang sekaligus juga alat komunikasi. Sehingga seolah-olah ya, nah ini katanya sih untuk orang-orang sakit tertentu ya, misalnya mungkin I don't know, Alzheimer atau apa ya, orang yang tidak bisa bicara itu ya, orang stroke dan sebagainya. Ya, karena bisa di shortcut ke otaknya gitu kan, karena kalau saraf mempengaruhi bicara kan ya, sebenarnya sarafnya masih oke ya, otaknya ya, cuman terganggu alat bicara saraf ke situ. Nah, seperti itu. Sepertinya mereka sudah mulai uji coba ke manusia nih, saya kalau tahu. Nah, ini guys, ini loh, ini memang si Elon itu dia memang terobosannya di sini ya, mimpi-mimpi besarnya dan ternyata sebagian ya bisa diwujudkan ya kan. Kalau kita tahu EV itu kan memang awal hype-nya kan dari Elon juga ya, dengan Teslanya ya. Walaupun kemudian Cina masuk di situ ya dengan berbagai mobil listriknya yang begitu murah ya, misalnya. Ya murah, quote unquote ya guys ya. Eh, buat saya sih masih mahal ya. Tapi dibanding harga Tesla misalnya. Ya ini soon ini. Jadi kita ya dan ya kita kayak tergagap-gagap gitu loh. Ya muncul ini baru yang naik. Karena ya itu tadi dunia
teknologi itu begitu cepat. Nah, kita itu di dunia pendidikan nih yang notabene. Apakah kita eh, sikap kita di mana gitu mungkin misalnya. What should we do? Kalau menurut saya tadi itu kita ya kalau em, jadi begini Dimas, misalnya ada memungkinkan kita untuk belajar tentang itu sedikit, ada dana grant sedikit, ya kita coba ajukan di situ. Kita coba. Ya. Seperti misalnya ini ya ada Ya, misal Pak. ah, ah. Pak ini alat yang dipakai Stephen Hawking itu ya Pak? Atau beda Pak? Oh Soalnya beda, berhubungan beda dengan sih Hawking. Saya kira belum. Saya kurang tahu juga. Kayaknya beda. Kalau Hawking kan lebih ke ini otaknya nggak masalah ya. Alat bicaranya sama saraf ininya ya dari leher ke bawahnya ya. Tapi ini em, nggak tahu. Mungkin Anda bisa cek sendiri ya. Apa saja yang di apa namanya potensi-potensi apa saja ya yang ditawarkan oleh alat ini. Ya, ya dia bilang sih to restore independence and improve life ya. Sudah. kalau dilihat dari kacamata linguistik berarti bagaimana bahas apa orang menggunakan misalnya alat ini terus bahasanya seperti apa seperti itu sih gambaran Macam-macam. Iya. macam. Bahkan mungkin ada kemampuan komunikasi telepatik ya. Jadi tidak perlu bicara. Ya mirip-mirip. Jadi ini kan sebenarnya mirip eh cellphone kita. Nah, tapi cellphone itu kan ininya apa alatnya masih kita pegang gini dan kita masih harus ngomong. Sementara kalau pakai seperti ini mungkin kan karena apa ya saraf di otak itu kan ada gelombang-gelombang dan dia mungkin menerjemahkan gelombang tersebut. Sehingga ini akan membypass alat bicara. Ya atau dia akan berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam bentuk bicara misalnya. Nah itu makanya ini misalnya berguna untuk pasien-pasien tertentu yang mengalami gangguan bicara dan sebagainya. Ya pasien-pasien dengan gangguan kognisi dan sebagainya. Oke, tapi ini masih jauh guys ya, masih agak jauh. Mungkin saya kurang tahu timelinenya sendiri ya. Ya kita saat ini ada di sini di XR ini, standard reality. Ini ya, jadi extended reality itu sebenarnya gabungan itu tadi. Jadi gabungan virtual, augmented, dan mixed reality. Itu disebut XR. Makanya tadi em, lab itu disebut juga XR Development Lab. Nah, ini. Dan ini ternyata tidak hanya di satu universitas. Ya, ini universitas saya ini tidak universitas yang ya rankingnya tinggi-tinggi banget. Dan yakin di universitas-universitas yang jauh lebih prestisius itu mereka juga sudah melakukan ini. Kebetulan ada rekan dulu satu angkatan sama saya ya, eh, ada center. Nah, ternyata mereka juga sudah ya Vanderbilt itu di kota Nashville, ya, universitas yang cukup terkemuka di sana. Nah ini, mereka juga ternyata. Nah ini kan sudah sebuah dua contoh saja. Ini bagaimana? Nah ini kan sama ini kan kelas dua ya. Anda kalau oke kalau kembali ke sini dilihat hasil-hasil penelitiannya itu eh, apa terkait dengan VR misalnya. Balik lagi VR. Oh, oke. Ini saya lupa. Nah, sekarang ketambahan AI, ya kan? Sudah secara devices-nya makin canggih, makin immerse ya. Kemudian ada AI di situ. Dan itu ada hal-hal baru yang eh, saya kira masih sangat menarik untuk dieksplorasi. Oke, kembali lagi
kita juga harus ingat bahwa sekarang itu akses ke informasi yang saya katakan itu tidak tidak apa namanya, atau gini, akses informasi berbagai hal itu didapatkan oleh para pembelajar dari berbagai sumber ya. Dan saya yakin secara mayoritas mereka dapatkan sendiri. Mereka cari sendiri atau mereka dapat sendiri, ya kan? Yang kadang-kadang tidak semuanya itu berguna dan tidak semuanya itu benar, ya kan? Makanya sebenarnya yang disebut media and digital literacy itu sangat penting. Saya pernah baca bahwa sebenarnya Kemendikbud punya em, kebijakan di situ. Teman saya nggak tahu karena saya tidak di pendidikan dasar dan menengah. Apakah sudah ada, Dimas, pengajaran tentang media and digital literacy? Karena itu tadi, tidak semua informasi itu Kurang benar. paham, Pak. Kurang paham. Bro. Nggak ada ya, belum ya berarti ya di sekolahmu ya. Saya dengar sih, Belum. Mas. Hmm. iya masih ribut tentang ini ya, guru penggerak, ya kan, kurikulum merdeka. Yes, benar, benar, Pak. Masih berputar di situ. P3K, Ya, PPG masih gitu. guru konten kreator. Kamu guru konten kreator nggak? Tidak, Oh, tidak. saya tidak eksis, Pak. Cuma terakhir tuh saya waktu pembelajaran drama tuh saya coba untuk dia teman-teman merekam sih. Itu lebih ke situ dulu konten. Karena saya nangkapnya adalah anak-anak itu senang kalau merasa dianggap, diapresiasi oleh gurunya. Nah, itu Salah tadi. satunya adalah saya Iya, waktu itu mengupload, iya, iya, itu kan engagement itu. mengupload Iya. Nah, itu yang sebenarnya isu itu isu global, engagement, terus kemudian em, terkait tadi ya kalau kita lihat di modelnya tadi ada motivation. Karena sekarang motivasi itu banyaknya di non educational, ya kan? Siswa akan termotivasi dengan main game berjam-jam, ya. Siswa termotivasi dengan hal-hal non edukasi. Itu sangat-sangat mengganggu dunia pendidikan. Ya, makanya saya ya apa namanya beruntung ya hidup di zaman di mana distraksi-distraksi informasi itu tidak terlalu banyak waktu itu. Walaupun sudah ada, misalnya dari eh, apa video-video dan sebagainya ya, itu sudah ada. Cuman zaman itu tidak ada internet ya. Eh, Game-game itu ya biasanya game itu apa Tetris ya, apa game apa sih namanya itu Game Boy itu apa ya? game buat gitu. Ya Game Boy juga itu. Ya. Tapi sekarang game-game jauh lebih canggih dan sebagainya. Belum lagi distraksi-distraksi konsumerisme dan sebagainya ya kan. Itu sangat-sangat. Dan ini saya nggak tahu. Saya kira belum diseriusi sekali oleh Kemendikbud ya. Padahal pendidikan dasar dan menengah itu fondasi untuk pendidikan tinggi ya. Kalau dasar dan menengah kita bagus, kuat, diktinya di pendidikan tingginya saya yakin juga akan bagus. Itu kan fondasi yang Anda kalau tahu kalau Anda lihat ya, ini kelihatannya memang sepele tapi kalau tidak dilakukan dan tidak diterapkan itu nggak bisa. Contoh, ya kalau ini mohon maaf ya yang mungkin tidak suka sepak bola ya. Anda tahu kenapa Jepang hebat sepak bolanya? Ayo, Jepang jadi juara kemarin kan? Ya, U23 Asia ya kan? Iya, iya. Nah, karena itu, basicnya dia. Jadi itu sudah menjadi kayak kegiatan kegiatan wajib dari sekolah dasar ya, bermain kemudian olahraga secara tim seperti itu di seluruh penjuru Jepang itu em, aktif gitu loh, terfasilitasi dengan sangat baik
ya. Dan itu kemudian terbina secara berjenjang. Jadi sekian, 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 sekian. Dan kita lihat, dan itu tidak hanya di sepak bola kan di Jepang. Anda coba lihat tim volinya Jepang itu. Uh, sudah tingkat dunia itu. Tim voli pria ya. Kalau voli wanitanya saya kurang tahu. Mungkin juga, tapi masih di bawah itu. Tim voli prianya. Itu 10 besar dunia setahu saya, atau 5 besar dunia. Padahal secara fisik, dibanding pemain-pemain voli dari Amerika dan Eropa, kalah. Ya kan? Kalah jauh. Ya memang ada pemain Jepang yang 2 meter, tapi rata-rata tidak. Tapi mengapa mereka bisa bersaing dengan Anda coba lihat di YouTube itu berapa kali mereka mengalahkan berbagai negara Eropa, ya. Dan beberapa pemainnya sekarang bermain di Eropa, ya. Nah itu. Dan kalau kita lihat bulu tangkis kan ya, walaupun agak-agak menurun sekarang ya, bulu tangkis pria wanitanya juga kan cukup ini juga dan berbagai olahraga yang lain. Nah sementara di Indonesia ya itu tadi. Nah Indonesia model yang saya salut itu dikembangkan di DBL, ya, deteksi basketball league gitu ya, oleh dulu Jawa Pos ya, kemudian sekarang sendiri ya, oleh Azrul Ananda itu. Basket di tingkat SMP dan SMA, ya berkompetisi rutin. Saya nggak tahu, sekolahmu ikut nggak, Immanuel, Dimas, di DBL? Kalau DBL Surabaya nguasai biasanya Gloria ya. Tidak, Pak, tidak ikut. Oh, oke. Ya biasanya Gloria ya kalau saya. Iya, Gloria. Sin Louis sih. Sin Louis Ya, Saint Louis. megang. Nah, itu sudah itu langganan ya. Dan kemudian beberapa SMA negeri kompleks ya, 9 Ya, ya, kompleks negeri. nah, seperti itu. Ya. Kalau di Jakarta itu katanya BPK Penabur kalau nggak salah ya. Tuh BPK Penabur. Ya, ya. nggak tahu kalau PL Pang di luar nggak tahu sih. Ya juga sepertinya ya Pak mau di Luhur ya. Dan itu hebatnya DPL itu dia dari seluruh ini ya, provinsi, hampir semua provinsi ada. Dan itu setahu saya menyumbang prestasi Indonesia medali emas pertama basket pria SEA Games 2022 ya atau 2023. Ya walaupun ada peran pemain naturalisasi sih ya. Tapi kita tidak bisa menafikan ya. Dan itu memang yang apa namanya memang seharusnya seperti itu. Ya, berjenjang masif ya. Oke lah. Itu kalau seperti itu ya kita balik lagi ke pendidikan khususnya di pendidikan bahasa, pendidikan eh, pembelajaran dan pengajaran bahasa. Itu level policy, educational policy. Ya, that's a whole different thing actually ya. Um, tapi tidak kalah pentingnya education. Nah, kalau saya lebih ke ini aja, praktisinya aja, ya ke level praktisi ini untuk melihat apakah ya, ya istilahnya kalau Pak Gumawang Jati dulu, ya waktu tahun lalu kalau nggak salah ya, tentang AI itu kita bermain-main ya, bermain-main di sini ya, bermain-main di berbagai aplikasi dan alat seperti itu. Oke, itu dari VR ya, aduh, dari VR aja sudah cukup banyak ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini sedang sebenarnya riset kami tahun lalu ya. Tahun ini ya karena satu dan lain hal kami tidak ajukan untuk dana dari Dikti, tapi akan kami kembangkan di tes untuk bahasa Inggris. Jadi yang kami lakukan adalah di sini. Coba buka file kami. Nah, ini eh, berbagai file kami di sini ya. Mungkin ke foto-foto saja ya.
Ya, kami melakukan uji di berbagai tempat. Coba di Saim aja kalau gitu. Foto dulu. Nah, ini kami lakukan cara dua, guys. Jadi, ini mungkin Anda bisa lihat di sini. Alatnya seperti ini. Nah, ini. Ini uji coba di sekolah apa di anak umur berapa ini? Ini anak SD dari kelas 2 sampai kelas 4 di Sekolah Alam Insan Mulia. Nah, ini alatnya kami sebut Arashi Kit. Arashi Kit ini untuk mendeteksi gangguan membaca pada anak SD yang masih pada level kalimat. Karena ternyata menurut literatur ada perbedaan kemampuan membaca antara anak yang dianggap normal dengan anak yang berkebutuhan. Sehingga kami ingin mengetahui lebih jauh, bisakah eh, gangguan ini lebih diidentifikasi? Kira-kira gangguannya di bagian apa? Tapi bukan bagian kognisi ya guys, ya. Lebih ke misalnya karena begini, ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah, misalnya eye fixation. Eye fixation itu mata tertuju pada apa. Jadi misalnya ketika dia melihat di layar begini, nah begini ya, ini kalibrasi guys ya, kalibrasi alat tersebut ya. Jadi alat tersebut kamera, sensor kamera ya, akan bisa mendeteksi gerak-gerik pupil mata ini. Ya. Ini dikalibrasi dengan ini akan pindah-pindah ya di sini. Sehingga kemudian output ya bisa melihat satu area ini. Kira-kira begitu. Ini mungkin agak jelas ya. Ini nih. Ini ada kalimat dan kemudian dia disuruh menjawab pertanyaan dengan pilihan berganda A, B, C, D. Ya, sekaligus dia mendengarkan pertanyaannya melalui headset yang ada di sini. Headset di sini, di dekat kupingnya. Sebenarnya headset karena ya anak kan ukuran kepalanya macam-macam ya. Makanya kemudian kami bersepakat untuk dibuat menjadi sebuah headset ya, supaya bisa di-adjust. Nah, ini bisa misalnya lingkar ininya bandnya ini bisa dikencangkan, dilonggarkan ya. Dengan kemudian ini eh, speakernya ini bisa di-adjust juga ya naik turun ya, agak ke depan atau ke belakang dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nih. Ini kalimat. Sorry, ini pilihan pilihan jawabannya ya. Jadi pertanyaan akan didengarkan melalui audio di sini. Ya, sehingga mereka hanya fokus untuk menjawab pertanyaan. Saat ini masih, ini. Jadi kalimatnya seperti pohon rindang merubui rumah, misalnya. Ya. Oke, mereka membaca dan kemudian ada pilihan jawaban tadi A, B, C, D. Ya, pertanyaannya melalui audio. Ya, misalnya apa yang merubui rumah? Nah, A apa, B apa. Nah, mereka kemudian ada joystick di sini mungkin agak kelihatan di bawah ini A, B, C, D. Ya, mereka em, diminta untuk menjawab. Awalnya memakai touchscreen tapi ternyata ada kesulitan. Karena tadi lagi anak-anak itu ada yang tangannya agak panjang, ada yang pendek dan sebagainya. Itu menyusahkan. Dan menyusahkan untuk sensor ini juga ya untuk menangkap karena fokusnya kadang berubah.
Sehingga kami putuskan awalnya kemudian dengan mouse, tapi banyak anak ternyata tidak biasa memakai mouse ya. Ini generational thing ya. Anak sekarang kan lebih terpapar dengan teknologi sentuh ya, touchscreen. Nah, seperti itu. Nah, ini alat kami ya. Kami punya tiga saat ini ya. Oke, tugasnya adalah, nah ini carikan. Ya. Ini tolong nanti bisa di copy dan ditaruh di grup ya. Carikan sedikitnya dua artikel tentang penggunaan XR. Jadi XR tadi itu VR, AR, MR dalam pembelajaran bahasa. Dan dua artikel tentang eye tracking untuk pembelajaran bahasa. Ini ya. Nah, karena supaya artikelnya bisa tidak sama, maka first come first serve ya. Jadi kalau bisa bentar, satu folder saja atau satu file. Saya buatkan saja ya supaya saya gampang untuk mengikuti. Nah ini, Technologies in Language Learning. Saya buatkan dalam bentuk Google Sheet saja bagaimana ya? Nah, tidak hanya Boleh. carikan, tapi tolong dibaca ya. Jangan hanya Oke. dicarikan, tapi dibaca juga artikel tersebut. Jadi eh, masing-masing mahasiswa mencari total 4 artikel ya, dua Oh, nggak tentang dua, Pak, tadi. kenapa? Dua apa empat tadi, Pak? Dua, dua, ya 2 plus 2 4. Oke. Nah, Oke. dua tentang XR dan dua tentang eye tracking. Banyak kok. Oke, kita coba eye tracking sekarang. Eye tracking for language learning. Banyak. Nah, 1 juta lebih, 1.700.000. Banyak, banget banyak. Dan kalau kita bicara tentang teknologi eye tracking, misalnya di LLT Journal tersebut, ya ada special edition juga tentang eye tracking ya. Nah, ini ada edisi khusus tentang extended reality tahun lalu ya, tidak terlalu lama. Setahu saya mereka juga eh, punya edisi khusus tentang eye tracking. Kalau saya ke search-nya, ya, nah ini ada 20-an ini, ya, tentang eye tracking. Ini di LLT Journal saja, 20. Kita lihat mulai dari tahun 2014 ya, 10 tahun yang lalu. Dan eh, ya 2016, 2018. Nah ini, nah ini masih cukup baru ini, tahun lalu. Oke, kembali ke sini. Jadi saya share, oke, saya taruh di sini. Ya, name, number, name, ke XR.
artikel eye tracking. Ya. Dan nanti saya minta untuk saya sekedar membagi ke kita hasil dari artikel tersebut. Oke, saya share ya. Oke, di chat. Bomi tadi izin dia ada kelasnya Bu Wayan. Dan tadi ada satu lagi yang izin siapa ya? Saya lupa. Lupa. Nakit kalau nggak salah tadi. Saya cek lagi. Em, artikel XR dan eye tracking. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Oke, kita coba eye tracking. Eye tracking juga macam-macam, guys. Macam-macam. Dan Anda tahu macam-macamnya di mana juga? Iya, ya. Wah, ya. Oke, kita ke images saja. Nah, ada yang bentuknya kacamata gini ya. Ada bentuknya di depan kita. Ini semacam apa itu? Stick. Ah, ini nih. Ada juga di sini. Ya. Kami tidak memutuskan tidak memakai kacamata ini karena sulit adjusting dengan kepala anak kecil. Oh, deadline kapan? Nah, terima kasih. Menarik ya. Deadline-nya kira-kira sehari sebelum minggu depan bisa? Ya. Oke? Ya, saya tulis ya. Oke, Pak. Deadline. Ups, di sini berarti. Deadline. Nah, ini. Due date. Minggu. Tanggal berapa minggu itu? Tanggal 12 ya. Betul ya? 12 Benar, Mei. Pak. 12. Ah, jam berapa? 20.00. Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Pak, yang berbentuk ada nggak sih, Pak? Saya nonton di film-film sih, khususnya Mission Impossible itu apa? Nah, Eye tracking tapi softline. Nempel langsung di mata. bisa jadi, bisa jadi. Ya, gini, eye tracker companies, eye tracking companies. Nah, ini yang paling terkenal kan. Ada Tobii Eye. Tobii Eye ini paling terkenal. Ya, Tobii Eye. Kita coba cek berapa harganya. Nah, ini Tobii Eye. Nah, ini bentuknya kayak gini. Lihat ini, sensornya sekeliling ini. Bayangin, ini kecil-kecil ini. Tobii Eye Pro Glasses 3 ini. Saya nggak tahu ini harganya berapa ini. Nah, nah, ini. Anda bisa lihat ya, ini sensornya nih. Nih, keliling di mata ini. Ya, bayangin canggihnya sensornya itu. Dan eye trackingnya ini tidak melulu untuk pendidikan, guys. Sekali lagi tidak mereka melulu gunakan untuk pendidikan, untuk macam-macam. Nah ini, ya. Nah, here's how they are. Ini nih untuk scientific research, untuk training, assessment, user consumer research ya. Harganya, nah ini ada pricing. Ah ini produk. Nah, produk. Nah iya, memang biasanya terintegrasi. Dimas. Jadi alatnya, hardware-nya, nanti ada software-nya juga ya. Jadi yang mengolah data tersebut, ya. Sekaligus, ini memang mahal sekali. Kenapa? Ya itu karena ada dua
dua hal ini, hardware dan software. Jadi ada wearables ini dan juga ada tadi, mungkin kalau bisa kita lihat tadi, wearable sama, mana tadi? Nah, ini. Wearable sama screen base. Screen base itu ditaruh di depan layar, di bawah biasanya. Ya, wearables itu kacamata ini. Nah, ini hanya cocok untuk orang dewasa. Sementara kami targetnya memang anak sekolah SD saat ini. Ya. Oke, harganya TOPI Pro Glasses 3 price. Oh, ada yang sudah ketemu harganya. Tugas untuk semua mahasiswa diedit di file yang tadi atau masing-masing masih kumpul file sendiri. Ya, kalau untuk link ke artikelnya silakan di sini Ilham ya. Nah, untuk tugas tadi kan saya minta untuk dibaca di kayak di summarize ya. Nah, itu boleh Anda kumpulkan tersendiri. Gitu ya. Bikin drive aja nanti. Ya, silakan ya. Ini harganya mana? Ini enggak ada kan? Ini tidak dijual di Indonesia, guys. Ya, Baik, Pak. Baik, Pak. ini ini kan Indonesia ya. Jadi ini nih, how much is Topi Eye? Ini baik kan? Segini guys. Lebih mahal dari Vision Pro ya. Masuk Indonesia kena bea cukai. Aduh. Bea cukai kan maksimal $500. Di atas itu kena pajak, guys. 30% kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ini salah satu kendalanya kayaknya. Nah, cuman kita di dunia riset ini tidak boleh menyerah. Gitu ya. Oke, one last thing. Saya sebenarnya punya 4 artikel ini tentang teknologi ya. Nah, tapi kayaknya beberapa nanti akan saya bagikan saja. Kalau ini misalnya teori call. Ada yang tahu call ya? Call itu apa? Computer assisted language learning. Betul, terima kasih. Ya, nah ada pergulatan sebenarnya. Ini mungkin coba saya tampilkan. Kalau ini sebuah pertanyaan filosofis ya. Dan ini anggapan keliru, ya kan? Bahwa kalau kita sudah punya komputer atau teknologi, ya sudah beres ya. Ternyata in reality apa? Ya enggak lah. Ya Anda masih harus belajar, Anda harus belajar mengoperasikannya, memanfaatkannya kan. Soalnya cita-cita manusia itu kan apa kayak dibantu oleh teknologi terus kita bisa leha-leha kan. Ya kan? Makanya AI itu kan diciptakan seperti itu ya. Ya supaya kita bisa leha-leha, terutama AI yang untuk images dan videos ya. Bayangkan apa bagaimana enaknya kita minta AI untuk kita juga kasih deskripsi ya, buatkan saya gambar ini sudah bread muncul. Kalau di zaman dulu kan enggak ya, kita harus gambar sendiri ya kan. Kalau sekarang tinggal perintah ya, main perintah saja. Ini juga saya kira nggak tahu implikasinya untuk pendidikan bahasa di masa depan seperti apa. I don't know. Ya, hard to say. Tapi ini wrong assumption ya yang seringkali muncul ya. Bahkan mungkin kadang-kadang di para pendidik saya kira paradigma bahwa kalau ada teknologi dan kemudian that's it ya, solve magically, ya kan? Walaupun ternyata tidak. Oke, ini saya hati saja. Nah, ini Levy dan Hubbard ya, tahun 2005 ya, hampir 20 tahun yang lalu.
Anda kalau cek, silakan Anda cek di Google Scholar. Ada nggak artikel tulisan dengan judul seperti ini? Saya nggak, saya nggak guyon ini. Ada artikel judulnya itu. Ya, coba Anda cari di Google Scholar. Why? Eh, why? Nah ini, call, call, call. Pakai tanda tanya. Ada ini, ya. Nah, ini muncul di, ini jurnal hebat ya. Jurnalnya juga namanya call, ya. Ini judulnya. Why call, call, call. Ya, ini pergulatan di arena tersebut ya. Aslinya antara berbagai eh, researcher itu ya tetap saja terjadi pergulatan ya atau perbedaan ya. Orang ini ngajuin istilah ini, orang yang lain ngajuin istilah yang lain. Nah, seperti ini, ada NBLT, ada Kali, ada CMC, ada MOL. Nah, menurut Levy dan Hubbard itu ya kadang-kadang mereka ingin gitu, existing ya, ingin eksis ya untuk dominance and recognition. Ya. Dan banyak istilah yang lain. Nah, menurut ini Warshauer and Kern ini ya, mereka nggak setuju lah pakai nama call. Kenapa? Karena menurut mereka call itu limited ya. Self-contained itu ya maksudnya itu loh di PC yang nggak ada internetnya itu loh. Ya terbatas ya. Nah, mereka ngajuin istilah NBLT ya, Network Based ya, Language Teaching. Karena mereka mengatakan bahwa di era saat ini ya di mana komunikasi itu difasilitasi oleh teknologi atau komputer, maka hubungan manusia dengan manusia ya atau uh, human connection itu ya, harusnya ditonjolkan. Makanya disebut network based language teaching. Nah ini. Nah kalau ini dari Leviana ya. Jadi kenapa kemudian kita panggil aja call, tetap call, computer assisted language learning ya. Dan kata komputer di sini jangan dibatasi oleh pengertian bahwa itu sebuah unit komputer yang yang terpisah ya, mandiri, single di sebuah ruangan kelas ya, hanya ada monitor dan eh, keyboard dan mouse dan kemudian software-softwarenya hanya ada di komputer tersebut. Tidak ya. Jadi kata komputer di sini mencakup segala hal yang ada teknologi komputer di dalamnya, bahkan termasuk HP kita. Karena HP kita itu kan notabene adalah sebenarnya juga sebuah mesin komputer. Bukankah begitu ya? Eh, Seperti itu sebenarnya ya kan? Oke. Nah ini alasan kenapa disebut call ya oleh Hubbard ya. Ada tiga alasan menurut dia. Yang ketiga mungkin waktu saya garis bawahi ini nih. Well established sama generic. Well established itu sudah kadung terkenal, sudah kadung mapan ya, sudah kadung dikenal banyak orang. Termasuk tadi jurnal artikel yang namanya Why Call 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 itu ada di jurnal Call. Nah, jadi monggo jangan bingung-bingung ya. Pokok istilahnya itu, yang ini pakai istilah itu. Nah, ya, dan sebagainya. Bahkan mungkin sekarang ada istilah virtual di sana. Ya. Nah, ini definisi dari call, ya, fokus dari call dan sebagainya. Nah, ini sejarahnya lah kira-kira dari call history itu seperti itu dari tahun 60-an.
ya di Illinois, sorry, University of Illinois. Mereka punya sistem, mereka sebut Plato ya. Di situ mulai komputer itu dipakai untuk pembelajaran bahasa. Dan sampai kemudian sekarang di awal abad 21. Awal yang disebut ini, normalization. Ya kan sekarang semuanya kayak serba normal kan ya. Bukan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang spesial ya kan. It's like normal thing ya. Bahkan banyak orang hidup 24 jam ya dengan teknologi. Betul kan? Ya. Hmm. Kalau dulu guys, aduh, nyalain komputer aja loh. Bootingnya berapa menit ya. Ya. Terus harus masukin disket dan segala macam ya. Ya. Sekali lagi saya merasa beruntung ya pernah melewati masa-masa itu. Sekarang ada SSD ya benar. Nah, penyimpanan jauh jauh lebih luar biasa ya. Nah, ini inti dari calls ya. Seperti itu sih. Ya, saya kira begitu saja untuk hari ini, guys. Ya, untuk absensi nanti saya absenkan sendiri ya. Ada berapa orang di sini? 8 ya, plus Sir, Romi. saya Ya, boleh izin bertanya, Sir? Mungkin ya singkat silakan. saja, Sir. Ah, Eh, penelitian kan nanti di akhir mata kuliah ini kan ada penelitian kan. hmm, Nah, saya ubah judul, Sir. Itu kira-kira nggak apa-apa kan, Sir? nggak apa-apa Judul. lah. Ya, Soalnya UTS kemarin judulnya beda. Nanti takutnya beda sama yang di UAS. Nggak apa-apa ya itu, Sir? ya, cuman ada kalau ada alasan yang kuat ya, kenapa berubah ya. Jadi ada semacam growing mindset ya. Oh ya, Sir. Nah, Sama satu lagi, Sir. ya. Terkait surat izin penelitian itu cara dapatnya gimana, Sir? Kalau untuk di UNER? Em, Kalau nggak salah ada ininya, ya saya juga agak kurang tahu ya. Tapi kemarin pengalaman dari Hilda ya, dia mau meneliti tentang bahasa bahasa Aratum itu ya. Tanya ke saya, Pak, saya sudah menghubungi admin ternyata melalui ini fakultas. Jadi di fakultas itu ada formnya, Google sepertinya ya, Google Form nanti ngisi di situ. Terus harus mencantumkan mata kuliah. Nah, mereka itu sebenarnya kepingin targetnya untuk konferensi. Ya saya bilang ya sudah kan kemarin kita sudah diskusikan di metode ya. Ya masukkan aja di mata kuliah. Sebutkan ini untuk mata kuliah metode penelitian linguistik. Jadi kayaknya mencantumkan mata kuliahnya. Coba Oh ditanyakan ya, Sir. ke akademik ya. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Ah, oke. Vincentia mungkin ada yang ditanyakan. Mohon maaf saya lupa. Atau mungkin di ini aja. Ya bisa lewat WA ya Vincentia ya. Katanya tanya tentang tugas akhir ya. Halo Vincentia. Mungkin bisa WA aja ya. Waduh, Vincentia kemana nih? Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa offline ya. Saya tunggu artikel-artikelnya. Nggak boleh sama ya. Jadi first come first serve. Jadi kalau ada pertama yang sudah artikel itu, maka berikutnya harus cari artikel yang lain. Oke? Tujuan Oke, saya Pak. bagaimana kemudian dari artikel itu kita bisa mendapatkan gambaran umum ya, tentang eye tracking dan VR tersebut ya. Oke.